Halo, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa materi aljabar linear, yaitu yang pertama tentang integral permukaan, lalu diferensiasi vektor, kemudian gradien, divergensi, dan curl, lalu dilanjuti dengan teorema Green, serta integral permukaan dengan menggunakan metode Gauss. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibnu Ahmad Zafir Ali dengan ujung NIM 094. Dan saya Roger Einstein dengan ujung NIM 020. Dari Teknik Sipil Universitas Sriwijaya, kelas B Indralaya angkatan 2021. Baiklah, kita mulai dengan materi kita yang pertama, yaitu integral permukaan. Nah, definisi dari integral permukaan itu adalah double integral G x, y, z, ds itu sama dengan limit P menuju 0 sigma n I sama dengan 1 G dalam kurung vektor xi, vektor yi, vektor zi tutup kurung delta si. Namun, definisi tersebut tidak praktis untuk digunakan dalam perhitungan integral permukaan, sehingga diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitungnya, yaitu kita andaikan G sama dengan suatu permukaan berupa grafik Z sama dengan F xy dengan xy itu di R. Jika F mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu dan G x, y, z sama dengan G buka kurung x, y, f, x, y tutup kurung kontinu pada R. Nah, jadi berikut adalah rumusnya. Double integral J x, y, z ds itu double integral R G x, y f, x, y secant pi dA. Nah, kemudian itu kita lanjutin lagi. Yang secant pi dA tadi kita ubah lagi menjadi double integral R Gxy fxy dikali fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 diakarin yang fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 tadi, kemudian kita kalikan dengan dy dx. Nah, dari rumus tersebut itu dapat kita cari integral permukaannya, dimana z yang tadi itu tuh kita ubah menjadi fxy. Nah, kan di rumus tersebut itu ada fx kuadrat plus fy kuadrat. Nah, fx kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi dou-z per dou-x dikuadratin, dan sedangkan fy kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi dou-z per dou-y dikuadratkan. Sehingga rumusnya itu bisa juga double integral G x, y, f dalam kurung xy dikalikan dengan akar dou-z per dou-x kuadrat plus dou-z per dou-y kuadrat ditambah 1 dy kali dx. Kemudian mari kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya itu adalah tentukanlah double integral G y ds, di mana S itu adalah permukaan dari kurva Z sama dengan X plus Y kuadrat, di mana batas X-nya itu dari 0 sampai dengan 1 dan batas Y-nya itu dari 0 sampai dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita ketahui dari soalnya itu Z sama dengan X plus Y kuadrat, dan dari Z sama dengan X plus Y kuadrat itu dapat kita cari dou-z per dou-x dan dou-z per dou-y-nya, di mana dou-z per dou-x-nya itu sama dengan 1 dan dou-z per dou-y-nya itu sama dengan 2. Lalu kita lanjutkan ke rumusnya. Jadi double integral S y ds itu sama dengan double integral D y dikali akar dou-z per dou-x kuadrat ditambah dou-z per dou-y kuadrat ditambah 1 dy dx. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan apa yang kita dapat dari soal ke rumus tersebut. Nah, dari soal itu kan batas X-nya itu dari 0 sampai dengan 1 dan batas Y-nya itu dari 0 sampai dengan 2, sehingga integral yang pertama itu dari 0 sampai dengan 1 dikali dengan integral dari 0 sampai dengan 2 Y akar dou-z per dou-x kuadratnya itu sama dengan 1 Karena dou-z per dou-x itu sama dengan 1, kita kuadratin jadi hasil tetap 1.
ditambah dou Z per dou Y nya itu sama dengan 4Y kuadrat, dikarenakan dou Z per dou Y itu sama dengan 2Y, sehingga kalau kita kuadratkan menjadi 4Y kuadrat ditambahkan dengan 1 dy dx. Kemudian double integral, yaitu integral dari 0 sampai dengan 1 dan integral dari 0 sampai dengan 2 y, kita akarkan 1 plus 4y kuadrat ditambah 1 itu kan hasilnya 2 plus 4y kuadrat. Nah, kita faktorkan jadi 2 dikali 1 plus 2y kuadrat dy dx. Dari hasil pemfaktoran tadi, kita dapatkan dua hasil akarnya, yaitu akar 2 dan akar 1 plus 2y kuadrat. Yang dimana kemudian itu kita jadikan dengan integral dari 0 sampai dengan 1 dx dikali akar 2, dimana akar 2 nya itu kita dapat dari hasil pemfaktoran yang sebelumnya. Lalu integral dari 0 sampai dengan 2 y akar 1 plus 2y kuadrat dy. Kemudian kita lanjutkan dengan integral dari 0 sampai dengan 1 dx akar 2. Lalu yang integral terhadap y nya itu kita mulai kalikan integralnya, lalu kita dapatkan 1/4 dikali 2/3 akar 1 plus 2y kuadrat dikali 1 plus 2y kuadrat. Kita integralkan dari 0 sampai dengan 2. Sehingga dari hasil integral tadi kita dapatkan 27/6 dikurang dengan 1/6. Yang kemudian kita lanjutkan integral dari 0 sampai dengan 1 akar 2 dikalikan dengan 26/6 dx. Kemudian kita lanjutkan dengan mengintegralkannya terhadap x dari 0 sampai dengan 1. Sehingga dari perkalian sebelumnya itu kita dapatkan 26/6 akar 2 yang kita sederhanakan menjadi 13 akar 2/3. Kita kalikan dengan x. Dan apabila diintegralkan dari 0 sampai dengan 1, itu 13 akar 2/3 dikalikan dengan 1 dikurang dengan 13 akar 2/3 dikalikan dengan 0, sehingga hasil akhirnya itu 13 akar 2/3. Nah, setelah selesai materi integral permukaan tadi, kita lanjutkan dengan materi diferensiasi vektor. Misalkan AT itu adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel T, dapat kita definisikan bahwa turunan dari AT itu adalah sebagai berikut. dA per dt itu sama dengan limit delta T menuju 0, A dikali dengan T ditambah delta T dikurang dengan AT per delta T. Hal ini berlaku jika memiliki limitnya. Nah, jika fungsi vektor AT itu sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK dengan fungsi-fungsi skalar A1T, A2T, dan A3T, dan dapat didiferensiasikan terhadap variabel, maka mempunyai turunan variabel yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu dA per dt itu dapat diturunkan menjadi dA1 per dt I ditambah dA2 per dtj ditambah dA3 per dtk. Berikut adalah sifat-sifat turunan biasa fungsi vektor. Yang pertama itu ada turunan dari vektor A ditambah dengan vektor B, yaitu turunan dari vektor A ditambah dengan turunan dari vektor B. Kemudian ada turunan dari vektor A dot vektor B, yaitu sama dengan vektor A dikali dot dengan turunan dari vektor A ditambah turunan dari vektor B kali dot sama vektor B. Kemudian yang ketiga itu ada turunan dari vektor A cross vektor B, di mana vektor A kali cross dengan turunan dari vektor A ditambah dengan turunan dari vektor B, kita kali cross juga dengan vektor B. Kemudian yang keempat itu adalah pi A kita turunkan, di mana pi dikalikan dengan turunan dari pi ditambah dengan turunan dari pi dikali dengan A. Lalu yang kelima itu ada turunan dari vektor A dot dalam kurung vektor B cross C tutup kurung, sehingga vektor A itu dikali dot dengan turunan dari vektor B dibagi dengan dt dikali cross dengan C ditambah vektor A dot dalam kurung vektor B cross
turun dari vektor C, lalu ditambah dengan turun dari vektor A dot dalam kurung B cross C. Lalu kemudian yang terakhir itu yang keenam, ada turunan dari vektor A dot B cross C juga sama, yaitu A dicrosskan dengan B cross turun dari C ditambah A cross turun dari B dicrosskan dengan C, lalu turun dari A itu kita crosskan dengan B lalu kita crosskan dengan C. Lalu berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama, jika RT sama dengan 3T kuadrat min 1I ditambah T kuadrat plus 1J ditambah T kuadrat K, tentukan vektor singgung satuan pada titik T sama dengan 1. Penyelesaiannya, dapat kita ketahui bahwa rumus dari vektor singgung satuan itu adalah turun dari vektor tersebut dibagikan dengan nilai dari turunan vektor tersebut. Sehingga yang pertama kita lakukan itu adalah mencari turun dari vektor tersebut. Ya, sama dengan D per dt 3T kuadrat min 1I ditambah T kuadrat plus 1J ditambah T kuadrat K. Kemudian kita turunkan 3T kuadrat min 1I itu kita menjadi 6TI, lalu T kuadrat plus 1J itu menjadi 2TJ, dan T kuadrat K itu menjadi 2TK. Sehingga kita dapatkan turunannya itu 6TI ditambah 2TJ ditambah dengan 2TK. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari nilai dari turunan vektor tersebut, yang dimana kita ketahui bahwa untuk mencari nilai suatu vektor itu rumusnya akar xi kuadrat ditambah yj kuadrat ditambah zk kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai yang dari turunan vektor tadi, sehingga akar 6t kuadrat ditambah dengan 2t kuadrat ditambah dengan 2t kuadrat sama dengan akar dari 44t kuadrat yang sama dengan 2t akar 11. Sehingga untuk mencari vektor singgung satuan tadi, rumusnya itu turun dari vektor tersebut kita bagikan dengan nilai dari turunan vektor tersebut. Sehingga 6ti ditambah 2tj ditambah 2tk kita bagikan dengan 2t akar 11. Saat T sama dengan 1, kita masukkan T-nya itu 1, kita substitusikan. Jadi 6 dikali 1I ditambah 2 dikali 1J ditambah 2 kali 1K per 2 kali 1 akar 11. Jadi 6I ditambah 2J ditambah 2K per 2 akar 11. Yang kemudian dapat kita sederhanakan menjadi 3I plus J plus K per akar 11. Baiklah, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu gradien, divergensi, dan curl. Yang pertama, kita mulai dengan gradien medan skalar. Misalkan f, x, y, z suatu medan skalar, dan f dapat diferensialkan. Gradien f atau nabla f adalah medan vektor yang diberikan oleh gradien f x, y, z sama dengan nabla f x, y, z sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikalikan dengan f x, y, z, hingga mendapatkan hasil do f per do xi ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk. Medan vektor f yang terbentuk dengan cara ini disebut dengan medan vektor konservatif, dan f adalah fungsi potensialnya. Vektor f adalah suatu vektor yang tegak lurus pada permukaan f x, y, z sama dengan c. Sifat-sifat gradien f x, y, z adalah yang pertama itu nabla dari f tambah g sama dengan nabla f ditambah nabla g. Yang kedua itu nabla fg, f kali g, yaitu sama dengan vektor f dikalikan nabla g ditambah g dikalikan nabla f. Berikutnya divergensi V atau divergensi vektor yang didiferensikan oleh V itu sama dengan divergensi V, rumusnya nabla dikalikan dot vektor V, sehingga nabla itu do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikalikan dot dengan vektor V 1 xyz i ditambah V2 xyj
ditambah V3 X, Y, Z, K. Sehingga rumusnya do V1 per dx tambah do V2 per dy ditambah do V3 per dz. Selanjutnya, curl atau rotasi dari vektor V jika vektor terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dituliskan curl V atau rotasi V. Nah, itu didefinisikan oleh nabla dikali silang cross dengan vektor V sehingga membentuk do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk ditambah v1. Selanjutnya, curl atau rotasi dari vektor V jika vektor terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dituliskan curl V atau rotasi V. Nah, rumusnya itu nabla dikali silang atau cross dengan vektor V sehingga do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk cross v1i ditambah v2j ditambah v3k. Dan itu penjabarannya. Lalu hasil akhirnya itu do v3 per do y dikurang do v2 per do z i ditambah do v1 per do z dikurang do V3 per do X J ditambah do V2 per dx min do V1 per dy K. Berikut adalah contoh soalnya. Jika A sama dengan 2x kuadrat I ditambah 3yz J dikurang xz kuadrat K dan fxy sama dengan x kuadrat yz, tentukan A dikali silang atau cross dengan nabla F di titik 1, min 1,1. Penyelesaiannya, pertama kita cari terlebih dahulu nabla F-nya, yaitu sama dengan do F per do XI ditambah do F per do YJ ditambah do F per do ZK. Kita turunkan jadi 2x YZI ditambah x kuadrat ZJ ditambah x kuadrat YK. Setelah itu, kita kalikan dengan vektor A terhadap nabla F tadi. Berikut penjelasannya. Lalu minus 3x kuadrat y kuadrat z min x pangkat 3 z pangkat 3i dikurang 2x pangkat 4y min 2x pangkat 2yz kuadrat j ditambah 2x 4 pangkat 4 z ditambah 6xy kuadrat z kuadrat k. Sehingga vektor A cross dengan nabla F dengan titik 1, min 1,1 sama dengan min 4i ditambah 8k. Berikutnya kita lanjutkan dengan materi kita yang keempat, yaitu teorema Green. Misalkan C kurva mulus sepotong-sepotong tertutup sederhana yang membentuk dari suatu daerah S di bidang XY. Jika MXY dan NXY kontinu dan mempunyai turunan pertama di S, maka rumusnya menjadi kontur integral m dx plus n dy sama dengan double integral S do n per do x dikurang do m per do y dikali dx dy. Nah, contoh soalnya itu adalah kontrol integral C 2xy min x kuadrat dy ditambah x plus y kuadrat dy, dimana C itu adalah kurva tertutup imitasi daerah y sama dengan x dan x sama dengan y kuadrat. Untuk penyelesaiannya, pertama kita buat dulu grafik untuk batas dari y sama dengan x dan x sama dengan y kuadrat dari 0 sampai dengan 1. Dan dari soal tersebut juga dapat kita ketahui bahwa mxy-nya itu sama dengan 2xy min x kuadrat yang dapat kita turunkan terhadap y menjadi do m per do y sama dengan 2x. Lalu n xy-nya itu sama dengan x plus y kuadrat, dan apabila kita turunkan terhadap x menjadi do n per do x sama dengan 1. X-nya itu dipegang konstan dari 0 sampai dengan 1. Lalu untuk y-nya itu dapat kita lihat batas bawah dan batas atas dari grafik tersebut. Batas bawahnya itu y sama dengan x dan batas atasnya sama dengan x sama dengan y kuadrat. Sehingga apabila dijadikan y sama dengan, itu menjadi y sama dengan akar dari x. Sehingga x kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan akar x. Lalu kita masuk ke rumusnya, yaitu double integral d
do n per do x dikurang dengan do m per do y dx dy sama dengan integral dari x sama dengan 0 menuju 1 dan integral y sama dengan x menuju akar x 1 min 2x dx dy. Nah, yang pertama kita integralkan terlebih dahulu terhadap y menjadi integral x sama dengan 0 sampai 1 dx dikalikan dengan integral dari x sampai akar x y min 2xy yang kemudian hasilnya menjadi integral dari 0 sampai dengan 1 dx akar x min x dikurang 2x dalam kurung akar x min x sama dengan integral dari 0 sampai dengan 1 itu menjadi x pangkat setengah minus x pangkat 3 per 2 dikurang 2x pangkat 3 per 2 ditambah 2x kuadrat dx. Lalu kita integralkan dari 0 sampai dengan 1 menjadi 2x pangkat 3 per 2 per 3 minus 6x pangkat 5 per 2 per 5 ditambah 2x pangkat 3 per 3. Kita integralkan dari 0 sampai dengan 1 yang dimana 2x pangkat 3 per 2 per 3 itu menjadi 2 kali 1 pangkat 3 per 2 per 3 jadi tetap 2 per 3 dikurangin sama 6x pangkat 5 per 2 per 5 itu jadi 6 dikali 1 pangkat 5 per 2 dibagikan dengan 5 hasilnya tetap 6 per 5 lalu ditambah dengan 2x pangkat 3 per 3 menjadi 2x 2 kali 1 pangkat 3 per 3 menjadi tetap 2 per 3 sehingga 2 per 3 minus 6 per 5 plus 2 per 3 yang kemudian apabila kita jumlahkan menjadi hasil akhirnya 2 per 15. Baiklah, kita lanjut materi kita yang kelima yaitu teorema divergensi Gauss. Teorema divergensi Gauss ini kita gunakan untuk mencari integral permukaan yang sudah dijelaskan pertama tadi yaitu pada poin pertama. Nah, kita andaikan f sama dengan mi ditambah nj ditambah pk suatu medan vektor demikian sehingga m, n, dan p mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada s dan batasnya delta s jika n menyatakan norma satuan terluar terhadap delta s. Maka double integral do s fn ds sama dengan triple integral f divergensi vektor f dv atau rumusnya itu double integral do s m cos alpha ditambah n cos beta tambah p cos gamma ds sama dengan triple integral s dikali do m per do x ditambah do n per do y ditambah do p per do z dv. Contoh soalnya itu ada hitung fluks medan vektor f x kuadrat i ditambah 2xzj ditambah yz pangkat 3k melewati permukaan benda pejal persegi panjang s yang ditentukan oleh 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 2 dan 0 kurang dari sama dengan z kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya dari soal dapat kita ketahui m, n, dan p nya. Yang pertama itu m itu sama dengan x kuadrat dan apabila kita turunkan terhadap x yaitu do m per do x sama dengan 2x. Lalu n nya itu sama dengan 2xz dan apabila kita turunkan terhadap y do n per do y dia menjadi 0. P sama dengan yz pangkat 3 dan apabila kita turunkan terhadap z do p per do z sama dengan 3yz kuadrat. Lalu kita masukkan rumus tadi double integral do s fn ds sama dengan triple integral s divergensi f dv. Lalu kita masukkan rumus divergensi f tadi menjadi triple integral s do m per do x ditambah do n per do y ditambah do p per do z dv sama dengan triple integral s kita masukkan do m per do x nya 2x do n per do y nya itu 0 do p per do z nya itu 3yz kuadrat dv. Lalu kita jabarkan yang triple integral s tadi menjadi dari x, y, sama z nya. Batas x nya tadi itu dari 0 sampai dengan 1 lalu y nya dari 0 sampai dengan 2 lalu z nya tadi dari 0 sampai dengan 3. Jadi integral dari 0 sampai dengan 1, integral dari 0 sampai dengan 2, integral dari 0 sampai dengan 3
2x plus 3yz kuadrat dz dy dx. Yang pertama kita integralkan terlebih dahulu terhadap z-nya, sehingga integral dari 0 sampai dengan 1, integral dari 0 sampai dengan 2x dikalikan dengan z ditambah 3/3 yz pangkat 3 yang kita integralkan dari 0 sampai dengan 3. Berarti z-nya itu ada yang pertama kita kalikan dengan 3 semua, lalu kita kurangin dengan z yang dikalikan dengan 0, sehingga integral dari 0 sampai dengan 1, integral dari 0 sampai dengan 2 jadi 6x plus 27y dy dx. Lalu kita integralkan terhadap y, jadi integral dari 0 sampai dengan 1 6xy ditambah 27/2y kuadrat. Kita integralkan dari 0 sampai dengan 2, sehingga yang y tadi kita substitusikan 2 dikurangi dengan y yang disubstitusikan dengan 0, sehingga menjadi integral dari 0 sampai dengan 1 itu 12x ditambah 54 dx. Lalu kita lanjutkan lagi, itu kita integralkan dari 0 sampai dengan 1 menjadi 12/2x kuadrat ditambah 54x. Lalu kita integralkan dari 0 sampai dengan 1, jadi x-nya tadi kita substitusikan dengan 1 dikurangi dengan x yang disubstitusikan dengan 0, menjadi 12/2 itu 6 ditambah dengan 54, dan apabila dijumlahkan hasilnya menjadi 60. Baiklah, sekian penjelasan tentang integral permukaan, diferensiasi vektor, gradien diferensi dan curl, teorema Green, serta integral permukaan dengan metode Gauss dari kelompok kami. Saya Roger Einstein dan rekan saya Ibnu Ahmad Zafir Ali pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.